Halo, selamat malam. Jadi, karena lagi-lagi nggak ada kerja, aku mau ngebahas satu buku yang menurut aku keren banget. Kalau kamu tahu buku Filosofi Teras, penulis yang sama, yaps, The Alpha Girls Guide. Menjadi cewek smart, independen, dan anti galau. Keren kan? Ini bukunya keluaran 2018 kalau nggak salah, dan aku bacanya pas 2024 kemarin ya. Baru banget, jadi emang ngerasa terlambat juga sih kenapa baru baca gitu. Tapi buat teman-teman yang belum baca, nggak ada salahnya membaca karena ini sangat bagus untuk membuat perempuan muda itu semakin percaya diri, berani, dan mandiri di dunia yang penuh tantangan ini gitu. Jadi di dalam buku ini tuh yang gue tangkap itu ada satu yang paling penting, yaitu mindset and self confidence. Ya, dimanapun kita selalu diajarkan bagaimana kita harusnya memikirkan hal-hal yang baik gitu. Jadi bermindset positif gitu, bermindset yang bagus untuk diri kita. Karena kalau aku sendiri, aku tuh percaya kayak apapun yang kamu pikirkan, apapun yang ada di kepalamu, itulah realita kamu gitu. Jadi kalau mindset kamu udah jelek, ya kan, ngejelek-jelekin kamu terus, nggak salah lagi, kamu juga bakal ke jelek aja gitu kenyataannya. Jangan membandingkan dengan orang lain, fokus pada progresnya sendiri, dan rayakan setiap pencapaian kamu sekecil apapun itu. Dan nggak usah baper sama kritik orang lain, karena itu kita hidup di dunia yang memang sosial gitu. Jadi pasti ada gesek-gesekan dari luar yang kamu gak usah mikirin sampai segitunya membuat kamu minder segala macam gitu. Kamu harus percaya diri. Gak apa-apa kalau kamu dikoreksi orang lain, gak apa-apa. Yang penting fokus sama progres kamu, fokus sama pencapaian-pencapaian kamu sekecil apapun itu, rayakan, kongres untuk diri kamu sendiri gitu. Terus yang kedua, ada self love and independence. Henry juga mengajarkan pentingnya self love alias mencintai diri sendiri sebelum mencintai orang lain gitu kan. Terus yang ketiga, healthy relationship, dimana kita tuh harus membangun hubungan yang sehat, yang membangun, dimana ini bukan tentang pacaran doang gitu, ini juga tentang komunitas-komunitas yang sehat, keluarga, teman-teman kita atau perempuan yang diajarkan di sini tuh harus berani mengatakan tidak pada apapun yang dia rasa memang dia tidak suka gitu. Kayak misalnya diajak ke sana atau diajak ke sini, harusnya begini, harusnya begitu, tapi dalam hati kecilnya dia nggak mau, dia bisa bilang tidak gitu. Jadi bukan orang yang iya deh gitu, padahal sebenarnya dia nggak mau gitu. Jadi perempuan yang independen atau menurut ajaran buku ini, perempuan alpha female ini, dia harus bilang tidak ketika dia memang tidak mau gitu. Dan alpha girls ini nggak apa-apa kalau ditinggal gitu. Dia juga bisa meninggalkan pertemanan yang toksik atau hubungan yang toksis gitu. Dia nggak terbebani atau tidak terikat dengan relationship yang memang toksik. Terus yang keempat ada karir dan life goals. Jadi perempuan-perempuan yang diajarkan di sini tuh selain soal relationship, juga buku ini membahas tentang mengejar mimpi dan karir. Jadi alpha gear itu berani punya ambisi, punya target, dan gak takut gagal. Belajar dari kegagalan dan selalu punya grow mindset. Dimana kalau misalnya aku tidak merasa kalau aku udah full banget, udah fix banget, udah oke banget seperti buku ini ya. Tapi aku ngerasa aku juga banyak kurangnya. Aku juga masih mengandalkan hati nurani sebagai seorang perempuan gitu, yang dimana kalau kadang-kadang atau aku berbuat salah, aku dikritik orang lain, aku bisa baper, aku bisa kayak emang payah aku gitu. Tapi sejauh ini aku mencoba untuk gak apa-apa gitu, itu memang proses atau itu memang yang mungkin sudut pandang orang lain begitu gitu, jadi jangan dimasukkan ke hati. Terus kalau soal yang lain-lain, yang ke hubungannya yang toksik atau segala macam, atau pertemanan yang kita rasa kita harusnya bilang tidak, tapi sampai hari ini kita masih bisa bilang iya karena ketidakenakan, gak apa-apa. Gak semuanya itu harus cepat gitu, gak semuanya itu harus banget nih kayak gini, kesannya maksa banget juga, akhirnya kita juga yang nggak nyaman. Kadang-kadang kita harus berawal dari ngontrol diri kita, ngontrol emosi kita dulu, baru kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita gitu. Jadi kayak sejauh ini yang aku tahu, menjadi seperti ini nggak mudah, menjadi seperti ini karena semakin kesini kamu akan semakin
kehilangan banyak hal dalam hidup kamu gitu, kehilangan circle pertemanan kamu, kehilangan orang-orang yang kamu harap bakal sama kamu terus, atau apapun itu. Mau tidak mau Alpha Girls ini kadang-kadang memang harus mandiri, sorry, harus kesepian itu gitu, harus, dan kamu harus bisa, nggak apa-apa kesepian, karena itu real life yang menurut aku emang kayak gitu gitu loh, emang akhirnya kayak gitu. Terus aku ada quotes dari buku ini yang paling bagus, yaitu dia bilang gini, jangan jadi perempuan yang sibuk mencari cinta, tapi jadilah perempuan yang pantas dicintai. Mantep. So overall menurut aku The Alpha Girls Guide wajib dibaca buat kamu yang lagi cari motivasi, yang lagi cari keinginan untuk lebih percaya diri, atau yang lagi galau soal cinta segala macam. Kamu bakal kan, misalnya kamu lagi galau tuh, kamu langsung mikir, aku bukan Alpha Girl banget nih kalau galau kayak gini, karena Alpha Girl itu nggak peduli gitu soal cinta, bukan dia nggak mati rasa atau gimana, tapi emang dia lebih berpikir realistis aja gitu. Ya kalau memang bukan untuk aku ya udah untuk aku, kalau memang enggak ya ngapain kita terlalu sibuk menangisi gitu atau segala macam ya. Jadi ini bagus, silakan dibaca guys, bagus. Karena aku rasa kalau kamu makin lama membacanya, kamu kalau tiba-tiba nanti membaca, kamu bakal nyesal kenapa baru sekarang bacanya gitu. Jadi jangan lupa baca.